Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah dataset dummy yang telah saya buat sebagai skenario pengujian proposal singkat yang berjudul Transformasi Infrastruktur Telekomunikasi menjadi Sensor Kota, Pemanfaatan Fiber Optik untuk Monitoring Smart City sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah S1. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hesla Adri Aryawan dengan NIM akhir 027. Baik, untuk latar belakang dari proposal singkat, yang pertama ada Smart City, itu butuh data spasial temporal yang padat dan real time, serta kabel serat optik yang sudah ada bisa difungsikan sebagai sensor linear atau DAS. Jadi, keunggulan menggunakan kabel serat optik sebagai sensor linear itu cakupannya luas dan biayanya relatif rendah dibanding jika kita memasang sensor baru sebagai sistem monitoring smart city. Baik, untuk selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalahnya bagaimana memanfaatkan fiber existing untuk monitoring kota. Lalu ada seberapa akurat DAS dengan seismometer yang biasanya digunakan untuk monitoring smart city. Dan yang terakhir, dapatkah DAS digunakan untuk deteksi event seperti padatnya trafik, adanya konstruksi pada kota tersebut, atau microquake, gempa kecil. Dan tujuannya mendesain skenario eksperimen dan data dummy, mengevaluasi hubungan DAS dengan seismometer dan korelasinya, serta membangun model deteksi kendaraan dengan model random forest sebagai studi kasus. Baik, untuk selanjutnya ada skenario data dummy, di mana durasi dataset yang saya buat yaitu 12 jam. Yang time step-nya dibuat per menit sehingga menjadi 720 baris. Ada 5 segmen DAS, channel 1 sampai dengan channel 5 dengan agregat dash min amp. Dan variabel simulasi ada traffic count, vehicle speed min, event type, ada non-traffic, heavy traffic construction dan microquake, dan juga seismometer M sebagai referensi. Untuk skenarionya ada skenario rush hour, yaitu dengan padatnya jam-jam transisi jam kerja seperti itu, dan juga 2 periode construction dan 3 microquake acak. Dan untuk tabel yang di bawah ini menunjukkan dataset yang telah saya buat, yaitu ada timestamp yang dibuat per menit, dan juga ada traffic count, yaitu kepadatan lalu lintas, ada min dari kecepatan kendaraan, dan juga ada tipe-tipe event seperti heavy traffic atau traffic normal, dan juga ada seismo amp, ada channel 1 sampai 5 dari DAS, dan juga ada min amplitude dari DAS itu sendiri. Juga ada variabel vehicle present. Baik, selanjutnya ada fitur dan ekstraksi fitur, di mana dalam model ini digunakan fitur amplitude dari channel 1 sampai channel 5 yang digunakan DAS, dan juga ada min dari amplitude DAS, dan juga seismometer amplitude sebagai referensi. Ada juga rolling features yang window range waktunya 3 menit, dan juga ada timestamp sebagai informasi waktu. Ada juga statistik deskriptif dengan ringkasan statistiknya, yaitu traffic count min, yaitu min dari penghitungan kepadatan trafik, dan juga ada min dari DAS, dan juga ada mean dari seismometer amplitude.
Baik, selanjutnya ada korelasi DES versus seismometer. Nah, di sini saya menggunakan korelasi Pearson dan juga ada garis regresi least squares, yang dimana pada hasilnya nilai R-nya mencapai sekiranya 0,88, yang artinya hubungannya kuat. Nah, ini dapat mendukung hipotesis bahwa DAS dapat merepresentasikan getaran yang juga terukur oleh instrumen referensi, yaitu seismometer. Baik, ada uji statistik atau event detection yang dimana digunakan t-test event versus non pada amplitude min dash DES, yang dimana T-nya mencapai 12,4163 dan P-nya kurang dari 0,001, yang dimana itu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ada juga metode ANOVA antara event type dengan P, yaitu dan F-nya menunjukkan nilai 1136,17 dan P-nya kurang dari 0,01. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan antara tipe event signifikan, yang berarti amplitudo dari DES ini jauh berbeda ketika ada event, misalnya seperti lalu lintas yang padat atau microquake atau ada konstruksi dibanding normal. Nah, jadi DAS ini terbukti sensitif untuk membedakan tipe-tipe kejadian seperti ini yang bisa digunakan untuk monitoring smart city. Baik, untuk studi kasusnya dari saya menggunakan random forest. Apa itu random forest? Random forest adalah algoritma machine learning yang umum digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa decision tree yang akhirnya mencapai suatu konklusi. Jadi algoritma ini bisa digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi dari metode DAS ini. Nah, pada tujuannya yaitu untuk mendeteksi suatu variabel tadi yang sudah didata, yaitu value present binary, artinya kalau tidak 1 ya 0. Fiturnya ada channel amplitude, ada tadi amplitude mean dash, dan juga seismometer amplitude, dan rolling mean atau standard deviation, dan ada variabel waktu hour. Metodenya yaitu random forest classifier, yang metode ini sudah ada pada algoritma random forestnya, menggunakan 200 pohon keputusan, dan juga di split stratified 70:30. Saya izin menjelaskan untuk hasil dari algoritma random forest, di mana metrik utama yang didapat dari test set menunjukkan bahwa akurasinya mencapai 0,9722 atau 97,22%, dan juga precisionnya sama dengan 0,9722, dan juga recall-nya mencapai 1,00, F1-nya mencapai 0,9859, dan juga AUC-nya mencapai 0,4524. Dan pada confusion matrix terlihat di tabel kanan atas bahwa actual atau predicted dari misal adanya kendaraan dengan nilai 1, yaitu 435 true positif dan 5 false positif, dan juga pada no vehicle present dengan nilai 0, seperti tadi binary, yaitu dengan 264 false negatif dan 16 true negatif. Nah, kesimpulannya, akurasi dan recall tinggi yang dapat menggunakan algoritma random forest, tapi AUC-nya rendah karena adanya imbalance kelas G test, yang berarti model cenderung memprediksi positif. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan untuk dataset dummy dan juga pengujiannya yang ada pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.